Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, saya Riani, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 152025010422292. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 006 Bontang Selatan dengan materi Aku Mau Bersahabat Dengan Semua Orang kelas 5. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Selamat Ibu Yani. Apa kabarnya hari ini? Baik Tuhan, luar biasa, sukacita, bahagia, damai sejahtera. Oke, anak-anakku semua, hari ini perasaannya bagaimana ya? Senang. Senang. Terus perasaannya bagaimana lagi? Bahagia. Ada yang hari ini sedih-sedih? Tidak. Atau ada yang lagi marah? Tidak. Tidak ada. Oke, siap. Ya, anak-anakku semua, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai hari ini, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oh, masuk semua, puji Tuhan. Oke, Nana, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Ya, siapa yang pimpin doa? Saya Bu. Oke, sekarang kita maju. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ibu siap berdoa. Saya siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai pembelajaran. Kiranya pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Desya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud cinta kita kepada bangsa Indonesia. Dengan sikap berdiri, semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Boleh tangannya dicoba, diangkat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau tanya dulu, dalam kelas biasanya kita punya kesepakatan kelas, ya kan? Tahu kesepakatan kelas? Tahu, yaitu salah satu perilaku atau karakter yang harus kita lakukan sepanjang pembelajaran. Masih ingat kesepakatan kelas kita hari ini? Atau di dalam kelas apa saja? Sebutkan. Disiplin, apalagi? Fokus. Fokus, apalagi? Apa Nasya? Disiplin? Sopan, yaitu kemudian? Iya, datang tepat waktu Faro. Ada lagi? Atia? Memakai baju sesuai jadwal. Memakai baju sesuai jadwal. Nasya, ada lagi Nadia? Ya, piket sesuai jadwal dan satu lagi yaitu saling menghormati. Berarti semua masih ingat ya? Siap laksanakan? Siap. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran lagi, Ibu mau pastikan semua bawa buku nggak hari ini? Bawa. Ya, bawa Alkitab? Bawa. Berarti semua sudah lengkap ininya ya, peralatannya ya dalam belajar. Oke.
sudah siap? Jadi kita akan lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, Bu. Oh, oke, Kesia. Tentang contoh-contoh pertobatan yang dilakukan oleh manusia. Oke, terima kasih buat Kesia. Wah, setuju dengan apa yang dikatakan Kesia? Setuju? Setuju. Sudah ingat ya? Ya. Oke, anak-anakku semua. Kemarin kita belajar tentang contoh-contoh tindakan manusia dalam melakukan pertobatan. Nah, hari ini kita belajar juga tentang saya mau bersahabat dengan semua orang. Nah, kalian punya sahabat nggak? Punya. Nah, pasti semua punya sahabat. Bu Leni juga punya sahabat. Oke. Nah, hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, ada dua tujuannya. Nah, Bu Yani meminta untuk kalian membaca secara bersama-sama. Siap? Siap. Nah, boleh bantu Bu Yani? Ibu hitung sampai 3, langsung dimulai. 1, 2, 3. Setelah mengikuti pembelajaran melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus siswa, mampu menjelaskan, menulis, dan mendaftarkan kendala dan solusi untuk bersahabat dengan semua orang. Setelah mempelajari materi, siswa dapat membuat karya poster secara berkelompok tentang kamu sahabatku. Oke, terima kasih pertama buat semuanya. Pembacanya sangat jelas. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita sama-sama lalui dan akan kita tuju sama-sama. Oke, selanjutnya, Ibu ada dua pertanyaan buat kalian. Pertanyaan pertama, apa arti dari kata sahabat? Ayo, siapa mau jawab? Oke, Tasya dulu. Apa Tasya? Sahabat adalah Mendekat. Siapa lagi? sahabat tidak akan terpisahkan. Sahabat tidak akan terpisahkan. Kamu mau apa? Oke, siap. Sahabat adalah hubungan pertemanan yang saling menghargai, menyayangi, dan mendukung satu sama lain. Yeay, pertanyaan yang kedua, apa yang kalian akan lakukan kalau melihat sahabat kalian itu dikucilkan, Menegur, menderai, sama lagi? Jess, apa Jess? Wah, keren sih jawabannya. Aduh, luar biasa. Oke, anak-anak semua, sebelum Ibu lanjut menjelaskan materi pada pagi hari ini, Ibu mau mengajak kalian semua untuk buka bukunya dulu. Nah, materi kita hari ini ada di pelajaran 8. Coba sekarang. Pelajaran 8 judulnya apa? aku mau bersahabat dengan semua orang. Di situ ada bahan Alkitab kan? Bahan Alkitabnya terdapat di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, di situ ceritanya tentang Sakeus. Nah, hari ini Bu Yani mau ngajak kalian untuk nonton atau menonton video tentang Sakeus, cerita kita. Semua siap? Ya. Disimak dulu ya. Komik Alkitab Anak, Tuhan Yesus memanggil Sakeus. sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa
Tuhan Yesus mau bersama Sakeus orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Untuk videonya? Untuk videonya gimana perasaannya? Senang ya. Tadi ceritanya tentang apa? Coba ibu tanya lagi lah. Sakeus itu siapa sih? Penagih pajak. Yesus sedang berjalan-jalan melintasi kota ini. Orang banyak melihat Yesus. Sakeus juga, ya kan? Terus Sakeus bisa melihat Yesus ya waktu itu? Kenapa? Terus Sakeus mau melakukan apa? Memanjat pohon ara. Kenapa Sakeus dijauhi orang-orang? Apa karena? Yes, betul. Aplaus. Hari ini ibu juga akan menyampaikan bahwa Yesus itu adalah contoh yang harus menjadi teladan dalam diri kita. Kenapa? Karena pertama apa? Yesus tidak memilih teman. Padahal orang banyak bertanya tadi, Yesus ngapain ke rumah Sakeus? Dia kan orang yang berdosa, ya kan? Seharusnya Yesus gak usah teman dia dong. Tapi ternyata Yesus tidak pernah memilih-milih teman. Lalu apa? Ia berteman dengan orang miskin, sakit, berdosa, bahkan anak-anak. Nah, karakter kedua Yesus itu dalam cerita Alkitab yang sering kita baca, Yesus itu berjumpa dengan orang miskin, ya kan? Dia teman nggak? Orang yang sakit bahkan disembuhkan, betul nggak? Dan bahkan orang yang berdosa dan anak-anak. Terus yang ketiga, contohnya Yesus datang ke rumah Sakeus, orang yang berdosa. Nah, jadi karakter yang dimiliki oleh Yesus ini harus juga kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian selanjutnya, mengapa kita harus berteman dengan semua orang? Boleh baca? Satu, semua orang menciptakan Allah. Allah mengasihi semua orang. Berteman memperkuat persatuan dan damai. Kita bisa belajar banyak dari teman yang berbeda. Iya, kita ini semua ciptaan Tuhan kan? Mau agamanya berbeda, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Meskipun kita berbeda suku juga, kita adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi semua ciptaan Tuhan tanpa kecuali siapapun itu. Ya, jadi semua adalah teman kita, semua adalah sahabat kita. Terus kemudian apa? Tujuan yang kedua adalah persatuan dan memberikan kedamaian. Jadi perbedaan yang tadi ada ini ya, kita bersahabat dengan semua orang, maka muncullah namanya persatuan dan kedamaian. Nah, anak-anakku semua, materi yang sudah ibu sampaikan ada yang ditanyakan tentang bersahabat dengan semua orang? Tidak ada, semua jelas? Jelas. Oke, ibu sekarang akan mengajak kita semua untuk berdiskusi. Kita akan mendiskusikan tentang tema hari ini. Apa temanya tadi? Aku mau bersahabat dengan semua orang. Yes, aku mau bersahabat dengan semua orang. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan, ya, akan membuat juga suatu project, ya, untuk yang temanya tentang perbedaan, tentang bagaimana kita bersahabat dengan semua orang. Apakah ada kendala atau apa solusi yang akan kita lakukan saat kita menemukan kendala dalam bersahabat kepada orang lain. Nah, di sini kita akan menentukan dulu kelompok-kelompok yang sudah minggu kemarin kan sudah dibagi kelompok ya. Nah, sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau di sini kelompok apa? Matius kelompok 1, kelompok 2? Lukas, kelompok 3? Yohanes. Good job, ya. Akan membuat suatu gambar, dan gambar itu atau poster yang menceritakan tentang
Ibu mau memberikan pilihan kepada kalian. Kalau kelompok apa tadi? Matius mau apa? Gambar apa? Perbedaannya? Oh, pemimpin agama. Oke, siap. Kalau kelompok Lukas, baju adat. Berarti beragam baju adat ya? Oke, terus kelompok Yohanes apa? Tempat ibadah. Oke, Ibu akan bagikan kertasnya. Jadi kalian menggambar di sini, ya, menggambar di sini perbedaan-perbedaan tadi. Tadi baju adat Lukas, terus Yohanes tadi gereja, tempat-tempat ibadah ya. Kalau di Matius apa tadi? Pemimpin. Jadi Ibu bagikan ya. Nah, ini kertasnya nanti digambarin ya. Nah, tulis kendala dan solusinya apa saja yang kalian alami pada saat bersahabat ya. Oke? Oke, selanjutnya silakan digambar temanya mau tema apa yang tadi sesuai yang kalian sepakati bersama. Gambar dulu, jelaskan gambarnya ini apa, kemudian nanti kendalanya apa ya. Oke. Nanti presentasinya digambar dulu, terus nanti kendala dan solusinya apa ya. Oke, siap? Ya, silakan dikerjakan dulu. Kalau gereja warna Ini tentang ya, pemimpin ibadah ya. Bisa ditulis ya, pemimpin ibadah ya agama ini ya. Ya, ada yang oh ya boleh ditulis kendalanya apa? Teman yang berbeda agama, tempat ibadah yang berbeda. Presentasi kelompok dari Matius ya. Dari tangan dulu buat kelompok Matius. Tangannya mana? Tepuk tangan dulu. Selamat pagi semua. Pagi, salam. Pada pagi hari ini kami dari kelompok Matius akan mempresentasikan poster yang telah kami buat yang bertemakan tentang pemimpin-pemimpin ibadah. Yang pertama ada Kristen Katolik yang bernama pastor, dan yang kedua ada Kristen Protestan yang bernama pendeta. Yang ketiga Buddha, ada yang bernama Bhikkhuni, dan yang keempat ada Hindu yang bernama Pandika, dan yang kelima ada Islam yang bernama Ustadz, dan yang keenam ada Konghucu yang bernama Sushi. Nah, teman bacakan kendala dan solusinya. Pemimpin ibadah yang tidak memiliki bekal keilmuan yang cukup bisa menimbulkan penafisan yang keliru yang menyebabkan pemimpin yang tidak adil dan tidak toleran. Solusi: pemimpin ibadah perlu diberikan pengalaman bersihnya hidup berdampingan dan menghargai perbedaan agama. Pemimpin ibadah menjalani hubungan yang baik. Ya, bertepuk tangan buat kelompok Matius ya. Jadi tadi mereka presentasi tentang apa? Pemimpin ibadah. Ya, tentang pemimpin ibadah juga harus saling bekerja sama dan toleran satu sama lain. Yuk, silakan dulu. Terima kasih buat kelompok Matius. Selanjutnya kelompok Lukas. Nah, kelompok 2. Silakan kelompok. Oke. Halo teman-teman semua, sekarang kami dari kelompok Lukas mau mempresentasikan hasil gambar dan pewarnaan kami. Di sini ada keberagaman berbagai wilayah dari berbagai suku dan lalu saling menghargai satu sama lain dari budaya. Sekarang kami akan membacakan hasil dari
presentasi kami. Orang cenderung memandang rendah budaya lain dan menilai budaya sendiri lebih mulia. Contoh, menganggap ada daerah lain aneh atau tidak sopan karena berbeda dengan keberagaman kita. Solusinya, mengajar pentingnya keberagaman budaya sejak sekolah agar tumbuh sikap toleransi dan saling menghargai. Tadi kelompok 2 presentasinya tentang apa diskusinya? Tentang perbedaan baju adat. Nah, coba lihat gambarnya, coba tebak baju adat yang pertama apa itu? Batak, Yang kedua? Papua, Nah, yang ketiga? Padang, baju Padang Bintan. Yang keempat? Bugis atau Sulawesi. Yang kelima? Bali. Beri tepuk tangan dong. Nah, kelompok 3, ayo berikan perspektif kelompok 3. Kami dari kelompok Yohanes. Kami gambaran kita, tema kita adalah perbedaan rumah ibadah. Dan di sini ada gambar masjid, gereja Kristen, gereja Katolik, pura, kelenteng, dan vihara. Berikut kendala dan solusi dalam perbedaan rumah ibadah. Pertama ada rasa negatif, Diskriminasi ya? Oh ya, diskriminasi. penolakan terhadap rumah ibadah agama lain. Contoh penolakan pembangunan gereja, vihara, masjid di lingkungan tertentu. Solusinya adalah menggunakan nilai satu. Kita bersepakat dulu ya, nggak apa-apa. Ya, jadi di kelompok 3 atau kelompok Yohanes tadi diskusinya tentang apa? Perbedaan rumah ibadah. Coba Farul diangkat. Nah, coba tebak. Yang tadi apa? Nomor 1? Masjid. Agama apa itu? Islam. Terus yang kedua? Gereja. Kristen ya? Ya. Kalau penyebutan nama tempat ibadah tuh Kristen dan Katolik sama ya, penyebutannya adalah gereja. Terus yang keempat apa? Pura. Ya oke. Terus yang agama apa pura? Hindu. Terus yang kelima? Kelenteng. Agama apa? Ya, bukan kelenteng. Kalau kelenteng dua. Kelenteng ya. Ada. Apa? Agama apa kalau kelenteng? Konghucu. Yang keenam? Agama? Buddha. Oke. Berikan lagi sekali aplaus buat teman-teman dari kelompok Yohanes. Silakan duduk. Wow, keren-keren ya gambar-gambarnya tadi. Tadi keren-keren dari kelompok 1 tadi gambar tentang pemimpin ibadah, kelompok 2 tentang baju-baju daerah setiap suku. Terus tadi di kelompok 3 adalah rumah-rumah ibadah. Keren banget ya. Itu berbeda nggak? Berbeda nggak? Ada perbedaan nggak? Ya, ada. Ya, pasti ada kendala yang akan kita hadapi, tapi tentunya ada solusi. Keren, sudah memecahkan masalah hari ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD, ya. Ibu akan memberikan LKPD buat kalian, tapi dikerjakan secara mandiri. Masing-masing mengerjakan, oke? Semua mengerjakan secara mandiri. Ya, silakan dikerjakan, hanya waktunya 10 menit, oke? Hanya 10 menit. Saja nomornya. Hanya dikerjakan 10 menit saja. Ibu, jawabnya dulu. Ya, lembaran 1 saja dikerjakan ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, Ibu periksa. Ya, Ibu sudah periksa hasil dari pengerjaan lembaga kerja kalian tadi. Dan puji Tuhan, tidak ada yang remedial hari ini ya. Beri tepuk tangan dong buat kalian semua. Tidak ada yang remedial, nilainya tuntas
luar biasa pembelajaran hari ini, nilainya semua sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan refleksi dulu, ya. Nah, sekarang kita akan refleksi tentang pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Hari ini. Jadi tadi materi yang Ibu sudah sampaikan, kalian setuju nggak kalau ada pernyataan yang mengatakan seperti ini? Apakah kamu merasa bahwa konsep bersahabat dengan semua orang, ya, dalam materi hari ini? Hari ini bersahabat dengan semua orang itu seperti apa sih? Beragam-ragam dan memiliki perbedaan. Beragam-ragam dan memiliki perbedaan. Setuju? Setuju. Apalagi harus akan berdiri. Menghormati dan tidak membeda-bedakan antar suku dan budaya. Setuju semuanya? Setuju. Kemudian yang kedua, apakah dari kerja kelompok tadi kalian dengan gampang atau dengan mudah memahami materi hari ini? Gampang atau sulit? Jadi jawabannya iya ya. Karena bisa bertukar pikiran. Bisa bertukar pikiran. Apa tadi saling bergotong royong tadi, bertukar pikiran. Apa tadi Jasri? Kerjasama, apalagi kita bisa menggabungkan ide-ide yang kreatif. Itu lagi dong. Jadi dari diskusi tadi kita bisa mengembangkan apa yang bisa kita tuangkan bersama dengan teman kita lewat kerjasama yang baik dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, apakah kalian percaya bahwa dalam bersahabat kalian tidak akan menemukan kendala? Apa yang kamu hadapin? Karena memiliki perbedaan, sikap yang saling olok-olok. Ya. Wah, yang kalian jawab keren banget. Ibu Riani sangat takjub dan sangat bangga ternyata materi hari ini semua bisa menjawab dengan sangat baik ya. Tentunya dalam bersahabat kita menemukan banyak kendala, tapi tentunya kendala itu bukan menjadi halangan buat kita untuk bersahabat dengan semua orang. Tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu, ya. Ice breaking semua berdiri. 1, 2, 3, tabung semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Stop. Aha aha ma. Aha aha nya. Aha aha semangat. Ya, Ibu akan memberikan tugas. Anak-anak semua ayat ini kalian diskusikan bersama dengan orang tua. Selain dihafalkan, didiskusikan bersama dengan orang tua. Oke, Ibu bagikan ya. Beres dulu. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan menyanyi daki 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 ya. Boleh beres. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang untuk tidak tertentang. Yesus besertaku. Semua kita sudah tadi mendengarkan materi yang disampaikan ya. Kita akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk bersama dengan semua orang. Semangat, Semangat. kita beri doa. Silakan siapa mau berdoa? Kesia, silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Untuk siap berdoa. Saya siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang pada pagi hari ini kami sudah selesai pembelajaran. Kiranya pembelajaran yang tadi Bu Rani sudah sampaikan dapat berkenan dan menjadi motivasi bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan tutup ya.